waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Kita sekarang berada di acara Nubis Yang muda yang berbisnis. Pada kesempatan malam hari ini, acara Nubis spesial sekali karena kita kedatangan ada musik di awal, ya, ada grup band dari Major Seven, ya, luar biasa sekali dan mengawali lagunya lagu Jangan Menyerah. Dan tentunya ini ada hubungannya dengan acara kita pada tema kita pada malam hari ini. Apa dan bagaimana temanya? Bukan seorang host Mr. Mind kalau tidak ada sulapnya. Di mana saya ada sebuah trik sulap di sini. Oke, sebelumnya saya bisa minta satu orang? Ayo, ada yang bisa bantu? Baik. Nah, di sini ada kotak dan ada karet. Kalau bola ini di dalamnya tidak akan menjadi apa-apa. Benar? Betul sekali. Nah, sampai kita out the box, keluarkan dulu bolanya, ya, bagus sekali. Kemudian diperiksa bolanya, oke. Kemudian, dan sekarang menariknya adalah, taruh tangannya gini, taruh di tangannya di kasih lurus, dan dia masuk seperti ini. Kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Dan tentunya trik yang saya mainkan ini ada hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu nanti aja kita akan ketemu dengan orang yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita akan tahu dulu siapa sih yang menjadi sumber inspirasi kita pada episode kali ini. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan profil beliau. Oke, dan tentunya sebelum kita menghadirkan sumber inspirasi kita pada malam hari ini,
kita akan panggil seorang yang tentunya bisa memberikan pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya tidak sendiri, bersama kita Coach Meriza. Woo! Hey, Jay. I want to break free. Gimana, Coach? I want to break free from your love. You're so satisfied and I don't need you. I want to break free. God knows I want to break free. Oke, I want to break free. Coach Meriza, pada malam hari ini tema kita apa ini, Coach? Ini yang paling luar biasa, Mr. Man, bahwa kita selalu bicara tentang entrepreneurship dan kita melihat salah satu potensi yang luar biasa adalah dari anak muda. Betul. Nah, salah satu yang mendasar bahwa kita selalu digaji bilang bisnis berbasis knowledge. Betul. Dan dasar adalah mahasiswa. Malam ini kita akan menghadirkan seorang mahasiswa, ya, dia berbisnis sekaligus dia masih mahasiswa, tapi dia bisa menjadi juara. Oke, dan Nah, temanya kita adalah kemas, Ya, kita kemas. kemas, Jadi mahasiswa yes, karyawan no. No. Oh, mahasiswa yes, karyawan no. Oke, dan tentunya pemirsa di rumah dan para pebisnis yang luar biasa, pebisnis muda yang luar biasa, tentunya penasaran siapakah beliau? Jangan kemana-mana, tetap di acara Nobis yang muda yang berbisnis. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Saksikan Women's Diary setiap Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. I want to break free. I want to break free. Oke, masih bersama kami di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Ya, tentunya tadi kita sudah di segmen awal tadi sudah menjelaskan bahwa yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah kuliah yes, karyawan no. Wah, kira-kira gimana Coach ini? Jadi Mr. Man, ini satu fenomena yang luar biasa bagi Betul. saya. Saya sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi melihat ini adalah hasil daripada virus
entrepreneur yang selama ini berkembang ya. Betul sekali. Saya juga di Oh, ini virus ini Coach ya? bagi saya ini virus. Positif tentunya. Karena dia menyebar kemana-mana ya. Oke, iya. Bagi tamu kita malam ini, dia jelas dia sebagai seorang mahasiswa, bagi saya ini termasuk yang luar biasa ya. Betul. Saya lihat profil dia tidak hanya menjadi seorang mahasiswa dari 2010. Oke. Aktivitas dia tuh benar-benar dia coba kembangkan dalam bentuk bisnis. Ada satu hal yang mendasar bagi saya di sini adalah dia punya passion. Oh, passion. Bisnis yang dia kembangkan itu passion. Kemudian Oke. ada lagi dia selalu mencoba gitu, mencoba. Hmm. Tentu kita ingin lebih dalam. Iya, ya. dan tentunya kalau Coach Marisa ngomong dan tanpa menghadirkan Betul. sosok sumber Betul. inspirasi kita, itu kurang afdal. Betul sekali. Kalau gitu saya undang semua. silakan. Oke, pemirsa di rumah, para pebisnis muda yang luar biasa, mari kita tampilkan sumber inspirasi kita, Fahri. Saya berbagi dulu ya. Iya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Silakan. Silakan Fahri. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Iya. di acara kita ini. Bagi saya dia di kelas saya ini. Oh, di kelas. Oh, diumpat juga. Diumpat ya gitu. Tapi saya kejauhan tahun sama dia. Saya 95, dia Iya. tahun berapa? Ki? 2010. 2010. Oke. Kalau boleh dibilang jauh banget ya, 15 tahun sih sama saya. Oh. Oke. Oke, saya ngelihat tadi bisnismu tuh luar biasa ya gitu, bahwa tidak semua anak muda itu berpikir sampai ke jadi apa sih latar belakangmu untuk jadi di Gidu ini? Oke, sebenarnya saya mengutip mungkin satu hadis. Oke. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Hmm. Jadi saya berpikir mungkin dengan menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha, saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Jadi filosofi itu adalah memberikan manfaat buat banyak orang Iya, ya. betul. Oke. Kamu tuh angkatan berapa tadi? Angkatan 2010. Jurusan? Bisnis internasional. Oke, aplaus dulu Mbak Dia ya. Bisnis internasional. Iya, betul. Oke, jadi basic-basicnya udah dapat ya. Iya, betul. Kalau boleh dibilang, bisa digambarkan nggak sedikit tentang bisnismu tadi kan bicara tentang digital education. Bisa Iya. dijelasin nggak sedikit? Iya, jadi digital education itu semacam aplikasi yang berfungsi untuk membantu pelajar untuk mereka bisa membaca, tetapi tidak hanya membaca gitu. Jadi kontennya itu di situ ada videonya, ada audionya juga, ada animasi simulasi sehingga anak-anak itu bisa jauh lebih tertarik dan daya pemahamannya itu jauh lebih bagus gitu. Kenapa kamu milih itu? Kan biasanya ya, kalau saya lihat teman-teman bisnis mahasiswa itu biasanya dia kuliner. Ya, Karena kuliner, fashion atau ya. distro, Betul, ya. itu yang lebih itu. Ada apa sih gitu ya? Ya. Jadi gini, pertama mungkin di Indonesia itu masih jarang ya orang yang bergerak di bidang teknologi. Terus juga dengan kemajuan teknologi sebenarnya memberikan efek yang sangat besar bagi memberikan pengaruh itu. Apalagi bidang pendidikan. Kebetulan latar belakang saya juga, saya suka membaca, tapi kadang untuk pelajaran-pelajaran sekolah saya suka gampang mengantuk sebenarnya. Saya jadi curiga, Oh, kamu iya. gimana nih kuliahnya ya? Iya, gitu? iya. Makanya dari situ saya terpikir kenapa kita tidak mengkonsep suatu pelajaran Iya. dengan tampilan audio, video gitu kan? Karena kan belajar itu tidak hanya membaca, tapi juga dengan melihat gitu, dengan nonton film, mungkin dengan mendengarkan story-story gitu kan, seperti itu, sehingga kita metode pembelajarannya interaktif gitu, sehingga kita daya tarik belajarnya jauh lebih tinggi gitu. Kemudian kan itu dari sisi idealis tuh. Hmm. Sekarang bagaimana kamu lihat dari sisi bisnis? Kamu kan mahasiswa kalau di FEB ya? Iya. Kalau di Unpad tuh FEB, gimana tuh? Melihat Eh, kuliah ya gitu, bagaimana peran daripada kuliah terhadap bisnis kamu ini? Oke, jadi begini, pertama sebelumnya saya pernah bisnis di bidang jasa, sebenarnya masih di bidang IT juga, buat website, buat logo, cuman capek ya, ternyata berbisnis di bidang jasa buat saya, sehingga terpikir kita orang-orang kaya terkaya di dunia seperti Mark ya, terus juga Steve Jobs, mereka itu menciptakan suatu produk, sehingga dari situ latar belakang kita menciptakan produk, itu produk yang diberi kita nama di Gidu. Tapi dampak dari pembelajaran di kampus tuh kerasa nggak? Apa yang ngebentuk kamu kan sebagai mahasiswa nih ya gitu? Iya. Atau jangan-jangan Coach kasihkan bisnis. Oh gitu? Upah kuliahnya banyak. 2014 loh. Oh, iya, Artinya iya. kamu udah mau 5 tahun ya? Betul. 5 tahun ya? Iya, iya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau misalkan apakah pembelajaran di kampus itu berdampak, sebenarnya berdampak. Tapi memang ilmu apabila tidak terimplementasikan itu akan hambar atau kita akan lupa lagi gitu. Jadi selama ini kan kalau misalkan saya berpikirnya, kalau misalkan kita tahu penulis banyak tapi kita tidak mempraktikkan, bagaimana kita bisa gitu kan, karena kan ada
dua pepatah itu, yang pertama itu orang tahu belum tentu bisa, tapi orang bisa pasti tahu. Nah itu yang Sing prinsip applause yang lo saya pegang. ya. Tidak semua Ya. mahasiswa memiliki kerangka berpikir. Nah, coach, kira-kira Ya. dengan kasus yang dijalani oleh Fahri ini, apa termasuk karena virus yang dilontarkan oleh Steve Jobs dengan Bill Gates, apa dia juga kena virus itu atau gimana nih, Coach? Inilah Ya. satu fenomena yang nggak bisa kita lewati para pebisnis muda yang luar biasa dalam bisnisnya ya. Saya lihat banyak anak-anak muda sekarang ingin jadi pebisnis ya. Dan salah satu virus itu tidak hanya datang dari kampus, betul nggak? Betul. Ya, kemudahan teknologi itu saat membantu bagaimana setiap anak muda itu punya inspire. Mereka terinspirasi dari orang luar ya gitu. Cuman nah, ini kadang-kadang kan kalau bicara teknologi akhirnya ada sisi positif negatifnya ya. Iya betul. Nah, saya lihat banyak juga para pebisnis muda saat ini yang kadang-kadang dia asik gitu misalnya. Oh. Dia asik bahwa ini Fakri, kalau nggak salah kamu udah lampu ini ya, Iya, udah lampu lampu- hijau, iya, lampu kuning, kuning ya, lampu lampu kuning merah. ya. Wah, ini sudah hampir OD ya, bukan OD, overdosis Oh, ini. iya. DO ini. Betul, ya. Gimana DO nih, Coach, gitu. kira-kira? Apa didukung nih untuk dia DO atau gimana? Kalau menurut saya Coach? pribadi saya mendukung. Wow, ini aneh juga. Mendukung untuk DO, wow. Karena Oh, iya. apa itu Iya. Mr. Main? Bahwa mahasiswa itu saat ini adalah bagaimana, kalau bagi saya selalu menekankan bagaimana mereka tidak hanya menjadi seorang job seeker, Iya. dia harus bisa menjadi job creator. Contoh Oh. seperti Fakri ini. Mm-mm. DO dalam artian di sini bahwa mereka harus benar-benar memanfaatkan optimasi waktu mereka, potensi yang ada sebagai mahasiswa. Cuman DO dalam konteks decision to take opportunity. Oh, bukan Itu drop out ya. bukan gitu ya. Iya, iya, Jadi, iya. saya sebagai dosen juga akademisi di kampus, saya selalu menekankan Anda sebagai mahasiswa jangan hanya terjebak pada tataran konsep. Oke. Kemudian Anda jangan terjebak bahwa di luar situ banyak lapangan kerja. Salah. Oh. Salah besar gitu. Kita harus sadar gitu bahwa negara kita ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan namanya to create job. Oke. Kalau kerja susah banget ya. Kamu merasakan apa ya? Iya. Maka di angkatan kamu udah ada yang lulus belum? Oh udah hampir semuanya lulus. Saya mungkinnya tertinggal. Jadi udah lampu apa tadi? Lampu Kuning ya, kuning, lampu menuju kuning, menuju merah ya. Oke, tapi saya bagaimana melihat saat ini ya, pebisnis muda itu dia punya suatu konsep dasar ya. Kalau kita bisa kembangkan, kita dorong, itu benar-benar bahwa kuliah yes karyawan itu benar-benar bisa melekat ke diri Iya, mereka, iya. bisa melekat ke diri mereka gitu. Saya tidak rencana Fakri ke depan bagaimana nih untuk masalah kuliah? Masalah kuliah karena memang ini amanah dari orang tua juga ya, Oke. saya akan berusaha untuk menyelesaikan. Target Target ya, kapan nih? Februari 2015. Jangan-jangan lulusnya sama nanti mas saya ini ya. Doain dong, amin ya, Ya, amin, amin ya. ya. Saya juga sebagai seorang mahasiswa kadang-kadang kita terjebak gitu bahwa ada satu pemahaman bahwa konsep yang didapat di kelas itu tidak cukup hanya dipahami ya. Kalau saya selalu menggunakan konsep ini pakai satu tahu, Oh, betul. tahu, Oh, tahu. bahwa banyak hal berdasar yang kita dapatkan di kampus tahu. Yang kedua adalah kita pahami gitu. Untuk memahami betul kata Fakri, kita harus turun ke lapangan. Berarti setelah tahu harus pahami dulu. Paham dulu, Oke. gitu. Paham. Ah. Yang ketiga kita hayati gitu. Betul. Oh. Benefitnya buat kita apa? Saya memang kuliah dari 2012. Sekarang saya belum selesai juga nih ya gitu. Oke. Saya berharap sama dia sudah nanti ya gitu. iya, iya. Hanya apa namanya? Kita harus hayati gitu. Ketika kita hayati, kita berasakan oh ada benefitnya buat kita. Buat pebisnis muda yang benar-benar luar biasa dalam bisnisnya harus memahami hal ini gitu. Bahwa hayati kemudian jalankan. Ini sering Mr. Main yang jadi masalah. Jadi pebisnis muda seringkali tahu, paham, hayati tapi nggak jalanin gitu. Iya. Idealnya setelah itu kita harus melakukan berulang-ulang sehingga menjadi habit. Habit, jadi habit baru itu nanti kurang lebih menjadi behavior pada karakter. Nah, contoh pada anak muda kayak gini. Saya juga kenapa saya tadi setuju bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harus benar-benar meng-apply ya, ilmu kita di dalam bisnis. Dan Fakri udah menemukan wadah dia untuk memainkan, menggunakan ilmu dia di dalam ilmu. Oke, dan menariknya Coach, 17 Agustus kemarin Oke. produk andalan beliau udah diluncurkan. Coach. Luar biasa ya. Jadi gitu. seluruh Indonesia udah bisa download Iya, ya. betul. Gitu. Oke, boleh disampaikan itu apa namanya? Nama websitenya www.digido.net. Digido. Ya, jadi nanti di situ teman-teman atau mungkin guru atau juga siswa itu bisa mendownload ya secara gratis gitu ya produk-produk yang kita luncurkan yang memang isi kontennya itu mengenai pelajaran. Gratis ya, berarti Ini satu idealisme ya. Betul. Ada satu nih yang bagi saya menggelitik Fakri. Kalau bicara tentang
entrepreneur untuk seseorang itu ingin jadi juara seperti lagunya tadi ya. Iya, iya. I want Untuk victory ya. ya, betul. Kemudian dari sisi pendidikan, setelah kamu lulus nih nanti, lulus kan ya kita sama-sama doa ya, Iya, deal ya. iya, deal. Februari kita sama-sama nih, sama-sama wisuda Oke, ya ini gitu. S1, S2, ini S-Teller ini. Oh, S3 berarti. Iya. Oh, iya. S-Teller. Jadi Mari, karena tema kita adalah kuliah, kuliah, yes. Wanu, setelah kamu kuliah nanti apa rencana? Apakah kamu nanti kan tadi saya dengar kamu ikut inkubator di BPPT ya? Iya betul. Di Serpong. Kan di situ ada peluang banyak tuh. Apa kamu nanti saya pengen tertarik jadi karyawan aja deh. Pindah. Mungkin nggak tuh? Saya tidak terpikir sama sekali Selin. Malah dia punya karya udah banyak loh ini. Ada 7 siapa orang. tahu Mr. Main? Oh, iya. Siapa tahu? Iya. Biasanya kan kalau udah masuk ke ranah pemerintahan itu opportunity itu ada. Oh, iya. Opportunity ada gitu. Iya, ada virus lain ya. That's the point. Jadi nggak ada rencana ya? Nggak Ada rencana. Oke, Mr. Main. Antivirus sudah ada. Ya, Oke, para pebisnis muda dan pemirsa di rumah, semakin asik saja kita berbicara tentang bisnis dari seorang Fahri yang luar biasa. Dan tentunya pemirsa di rumah dan pebisnis yang ada di studio ini pengen tahu lebih jauh lagi apa dan bagaimana ulasan dari Cosmeriza. Jangan kemana-mana, tetap di acara Nubis Yang Muda Yang yang Berbisnis. But it's true. I can give up the way you love me like Nah, you do. setelah ini Fahri But I have to be sure, and I walk out the door. Oh, I want to break free. Oh. Perjalanan wisata dan berbagai atraksi budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandalwangi setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Reaksi, remaja aksi dan kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Boleh banget bayang-bayang menikerep kelirin. Berbagai tayangan seputar video musik Sunda terbaru, saksikan klip Parahyangan di jam berikut hanya di Bandung TV. Because I'm very glad alone if you feel like never never see the truth. Because I'm very glad alone if you feel like that's what you wanna do. Oke. Kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Pebisnis muda yang berada di rumah dan teman-teman yang ada di sini yang luar biasa. Kita ada di segmen ketiga dan tentunya kita pengen gali lebih jauh lagi apa dan bagaimana bisnis yang digeluti oleh Muhammad Fahri sebagai seorang IT man ya. Kira-kira gimana Pak? Betul sekali. Jadi Mr. Man, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah dampak Ya. dampak dari apa yang terjadi selama ini ya. Kalau bagi saya sejak akhir daripada awal 2010-an Oke. itu kecenderungan banyak stakeholder saat ini di negara kita untuk mulai aware bahwa untuk meng-create jadinya entrepreneur gitu. Nah, itu bisa digunakan berbagai channeling, salah satunya kampus, salah satunya di sini. Fahri tadi bagi saya adalah dampak gitu. Oke. Dampak bagaimana hasil daripada pendidikan yang selama ini di kampus yang mulai aware untuk mencetak entrepreneur Oke. sukses gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa saat ini ada satu hal mendasar yang harus kita pahami bahwa
ekonomi saat ini harus berdasarkan berbasis pengetahuan. Oh, basisnya harus. knowledge based economic saat ini. Oke. Para entrepreneur memang diharapkan banyak terlahir dari kampus. Hmm. Kenapa gitu? Kenapa? Karena dari kampus itu hal-hal mendasar yang banyak dibutuhkan dalam konteks bisnis, karena tadi bisnis saat ini harus berbasis knowledge gitu ya. Salah satunya adalah contoh bagaimana seorang entrepreneur memahami konsep entrepreneurship itu sendiri. Oke. Kemudian memahami konsep bisnis dan lingkungan bisnis itu sendiri. Kenapa bisnis itu berubah? Berubah. Kemudian bagaimana entrepreneur muda itu atau bisnis muda itu harus memahami manajemen. Ini satu cerita bagus banget ya. Tadi pagi saya membaca satu artikel dari Prof. Renal Kasali. Kenal ya? Iya, Kenal nggak? kenal ya. Renal Kasali, Kasali ya. profesor di bidang manajemen. Jadi ya gitu. Saya di salah satu berita koran nasional yang ada di Jawa Barat, dia membahas tentang ini, Pareto, Shaw, dan satu lagi gerobakpreneur. Gerobakpreneur. Bagi saya di awal cerita beliau mengulas bagaimana hukum Pareto ya, di situ hukum Pareto ada 20. Ikutin terus ya, ikutin terus ya. Betul, bagaimana sih sebenarnya dia mencoba menggambarkan kalau kita melihat seorang entrepreneur, ini perlu buat tulis muda nih ya gitu, di rumah maupun di studio. Dia membayangkan bahwa dari totalitas 100% seorang entrepreneur, bisa jadi yang benar-benar jadi entrepreneur hanya 20%. 20% yang bisa mengkontribusikan kepada ekonomi bangsa. Kemudian 80% seperti biasa ya, entrepreneur yang melakukan entrepreneur. Tapi ada satu lagi teori yang dia bilang 2395. Oh, Shaw. Jadi itu Shaw tuh seorang ahli juga ya. Dia bilang ini 2395. Oke. Dia bilang ini dari 100% seorang entrepreneur ya, total 100 entrepreneur yang benar-benar ngerti entrepreneur cuma 2%. Yang ngerti cuma 2%. Oke. Yang benar-benar bekerja sebagai seorang entrepreneur ya. Dan tak paham ilmunya. Paham, dan seperti kita bilang entrepreneur di GMB itu selalu dia bisa mengubah sesuatu yang bernilai peluang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Oke. Dia bisa menjadi seorang, saya berharap Fahri bisa menjadi yang 2% itu. Artinya apa? 10 tahun ke depan bisnis dia itu benar-benar besar. Tapi hati-hati, 3% nih. 3% ini merasa dia entrepreneur gitu. Oke. 3% dia merasa entrepreneur. Dia merasa dia menganggap dari sisi dia sendiri. Tapi kenyataannya walau-alam. Tapi yang lebih dahsyat 95% ini nggak jelas. Oh. Dia hanya ikut-ikutan jadi entrepreneur. Tapi satu lagi bahasan dari Prof. Renal tadi saya bilang adalah ada gerobakpreneur. Ini buat teman-teman pembimbing muda. Gerobakpreneur. Apa itu gitu? Ya. Beliau bilang gini, banyak saat ini seorang entrepreneur hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi dia mengambil dalam tanda kutip mengambil bisnis orang-orang kecil. Artinya? Kebayang nggak? Kalau dia berbisnis misal gorengan, bisnis, tapi mohon maaf saya tidak menginiin bisnis gorengan ya. Mendiskreditkan tidak. ya. Misalnya gini, anak muda berbisnis gorengan, kemudian dia bikin franchise. Oh, dan itu Franchise. banyak terjadi Betul, sekarang, Coach betul. ya. Dia bikin franchise, kemudian dia banyak banget buka di beberapa Gerai, minimarket ya. gitu. Ya dia bikin. Tapi sadar nggak dia itu? Dia sudah mengambil lahan orang-orang kecil. Pedagang-pedagang kecil. Iya. Itu nggak diharapkan seperti itu gitu. Kenapa tema kita menarik malam ini? Iya. Yang diharapkan adalah dengan menjadi kuliah Yes Karyawan itu adalah terlahirlah entrepreneur sukses anak-anak muda ini, seperti saya berharap benar Fahri ketemu 10 tahun lagi ya Fahri ya. Iya. Di hidup itu akan besar gitu. Akan menjadi ya contoh bilang siapa? Steve Jobs. Steve Jobs ya. Steve Jobs bikin bisnis bukan ecek-ecek ya gitu. Iya. Bukan ecek-ecek gitu, sampai dia meninggal masih menjadi seorang yang benar-benar bisnisnya long life ya. Dan Steve Jobs kan yang penemu Apple ya, yang buat ya. Betul. Panjang ya story-nya ya. Iya. Tadi ya, panjang ya. Sampai dia keluar dulu kemudian balik lagi ya. Gitu. Kemudian orang bilang, Kang, itu kan dia juga belum tentu nggak sampai lulus, betul nggak? Iya, betul. Ada siapa lagi? Bill Gates. Bill Gates Iya. nggak lulus ya gitu. Kemudian siapa lagi? Mark ya. Iya, Facebook, masuk ya. Tapi saya tidak sepakat bahwa kuliah itu diabaikan. Kuliah itu diabaikan, tidak. Bill Gates, bagaimana dia sempat kuliah, Bill tapi Gates, dia ya. tidak sampai menyelesaikan. Iya. Tapi bukan berarti dia mengabaikan apa yang didapat di kuliah itu. Dan toh dia dapatkan jaringan di kampus. Betul, Iya, betul benar. sekali Mr. Main. Ini yang perlu dipahami oleh para pebisnis muda. Kalau bagi saya selalu tekankan, dengan program ini kita benar-benar mencetak entrepreneur muda sukses ya, pebisnis Iya. muda sukses yang dia benar-benar luar biasa ya. Iya. Plus dulu dong. Dia harus benar-benar bisa berbeda dari yang lain. Yang Kalau lain. bahasa Mr. Man tadi out of the box Iya, ya. out the box. Different or day. Iya. That's the point. Iya. Iya. 2, 3, 95. Saya berharap pebisnis muda ini benar-benar bisa menjadi yang 2% tadi gitu. Iya.
Dalam artian Betul. apa? Bisnis dia bisa long life minimal 10 tahun ke depan, bisa meng-create lapangan pekerjaan. Pakai berapa? Nanti pegawai. Terus sekarang berapa pegawainya? 7 loh, masih mahasiswa. Biasanya. Dan itu digaji semua ya? digaji nggak? Iya. Luar biasa. Dan dengar-dengar kok gajinya satu itu minimal 1,5 juta loh, Coach. Wow, luar biasa tuh. Jadi kalau bilang CEO-nya berapa ya? Ya CEO-nya jangan pas ditanya lah ya. Oke, jadi para pebis muda, Ah. ya, apa yang bahas kita malam ini gitu, bahwa kita harus aware gitu, bagaimana seorang mahasiswa itu nanti kita harapkan jadi entrepreneur ya. Gitu. Betul. Jadi tidak menjadi karyawan. Ada satu konsep yang saya selalu bilang, ayolah kita sebagai mahasiswa itu menjadi seorang job creator. Job creator. Ini yang salah. Saya emang udah kadang-kadang sering ditegur sama teman-teman saya, Mer, kamu tuh udah dari 2012 loh. 2012, Saya kuliah. 2012 kamu kuliah, kok kamu belum selesaiin juga sih. Betah banget ya kuliah. Waduh, Oh, jangan iya. gitu, Ustaz, ya. Iya, iya, iya. Ini Iya. sekali apa course Iya. yang harus saya keluar. Tapi Iya. bagi saya gini, ada satu ketika saya sudah memilih, saya mendapatkan dari kuliah, Fakri mungkin dapat juga ketika kita belajar masalah pengantar ilmu ekonomi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, dapat nggak? Iya. Buat pebis muda, apapun kuliah, bagi saya yang penting sekali adalah frame of thinking. Oh, frame of thinking. Kerangka oke. berpikir Iya, ini iya, yang penting iya. sekali gitu. Kemarin kebetulan saya baru ngasih sharing ke teman-teman dari salah satu perusahaan, kalau boleh saya sebut ya, perusahaannya Chevron. Oh, Siapa yang kenal Chevron Iya. ya? Perusahaan MNC, multinational company dari Iya. Amerika gitu. Saya sharing ke mereka, apa sih yang mereka butuhkan ketika mereka tuh di Indonesia udah 90 tahun. Oh, 90 tahun di Indonesia. Dia ngolah minyak, kemudian ya. ada gas, panas bumi ya gitu. Di dunia dia udah 125. iya. Satu hal yang mendasar yang saya dapatkan adalah ketika dia ingin mendevelop bisnis dia terus, dia butuh knowledge dari kampus. Oh. Benar. Knowledge dari kampus yang notabene, kalau Fakri udah bikin skripsi belum? Udah selesai skripsinya. Wow. Belum lulus ya? Iya. Oh. Nah, ini pelajaran. Kenapa saya ceritakan Chevron tadi? Saya menekan pelajaran bahwa ketika dia ingin mendevelop bisnis dia ke depan, dia tetap menggunakan kerangka-kerangka pemikiran yang kita dapatkan di kampus. Itu Mas Pernah. Betul. Nggak bisa kalau orang bilang, Pamer, aku berbisnis berdasarkan pengalaman aja, nggak bisa. Oh. Di dalam kerangka ilmu dan kerangka berpikir ada minimal 3 yang saya pahami. Oke. Satu, berpikir deduktif. Deduktif. Dari umum ke Dari khusus. umum ke khusus. Betul. Ya, kalau boleh dibilang ini Mister. Saya di kampus ini, pasti misalnya di kampus ini juga ada teman-teman di kampus ya. Iya. Dari UPI juga ya. Dari UPI ya. UPI ada. Ingat nggak kalau di kampus kita belajar teori nggak? Belajar. Iya. Kemudian kita hafalin. Iya. Misalnya Fakri belajar tentang manajemen. Manajemen itu adalah proses kemudian POAC misalnya, planning, organizing, accounting, sama controlling. Iya. Kemudian dia terapkan dalam konteks bisnisnya. Semata itu nggak cukup. Oke. Nggak cukup, Mr. Man. Kemudian ada juga kerangka berpikir namanya induktif, dari khusus ke umum. Jadi dia menggunakan yang namanya pengalaman. Dulu, misalnya Mr. Man bisnis IO kan ya, Iya. dari 95. Dulu Pak Mer, saya Iya. menjalan gini. Itu berpikir induktif, tapi nggak cukup. Oh. Ingat, bisnis itu berubah gitu. Oke. Lingkungannya berubah, itu nggak cukup lagi gitu. Oleh karena Pak diperlukan pola pikir yang tepat, namanya scientific, Oke. berpikir saintifik. Dan itulah bagaimana kita berpikir ilmiah. Oh. Semakin besar bisnis kita itu harus bisa menjadi kita semakin ilmiah dalam hal apa? Bikin keputusan. Ingat, Jadi nggak klinik ya? nggak boleh. Ke paranormal apa? Nggak, apalagi itu. Apalagi. Enggak. Iya, iya, iya. Pebis muda. Harus ilmiah ya. Di sini seorang pebis itu benar-benar harus luar biasa. bagi Betul, saya. betul. Ketika saya berjalan kemana-mana itu saya melihat, saya berkeyakinan bahwa seorang pebis itu harus berbasis knowledge, gitu, Oke. berbasis pengetahuan. Karena dengan itulah dia bisa mendevelop bisnis dia. Oke. Mendevelop bisnisnya menjadi yang 2% tadi kalau bahasa saya ya, gitu. Iya. Yang 2% tadi, sehingga bisnisnya satu bisa long life, yang panjang. Yang panjangnya berapa Pak Mer? Kalau saya sih sama, bisnis saya juga saya lakukan minimal 10 tahun misalnya. Oh. Nggak bisa 2 tahun, misalnya Game Entrepreneur School baru 2 tahunan lebih. Bagi saya itu belum teruji. Iya, iya, iya. Pak Ri udah berapa tahun? Yang IT kreatif? 3 tahun, itu belum teruji. Kenapa? Baru kita teruji minimal 10 tahun gitu. Iya. Tuh, jadi kerangka berpikir itu bisa didapatkan di yang namanya kuliah. Kemudian kembali ke konsep DO tadi, ingat Iya, nggak? DO. Ingat Iya. ya konsep DO? Bukan drop out ya? Bukan. Dia gimana itu coach? Ini menarik Jadi, nih. Para pebis muda, kalau konsep DO, saya pribadi saya menolak.
Oke, DO yang drop out Drop tadi. out dalam Oke. artian bahwa para pebisnis muda yang luar biasa gitu. Bahwa bisnis itu akan kuat kalau kita punya knowledge. Ah. Knowledge itu idealnya mungkin Pak Mer, aku bisa kok dapat ilmu kuliah meskipun nggak selesai. Tapi saya sarankan hati-hati loh para pebisnis muda. Ini pengalaman saya yang sudah saya lalui S1 S2 nih. Iya. Bahwa saya merasakan ini rahasia mungkin ya. Yang saya rasakan yang ngebentuk pola pikir kita itu adalah ketika kita bikin satu, mungkin kalau yang D3 TA tulis Iya. akhir atau yang S1 skripsi. Skripsi betul. Kenapa? Disitulah sebenarnya bagi saya kuliah ya kamu. Mohon maaf nih, saya kuliah S1 dulu 5 tahun Mister. Oh, lumayan ya. Jangan Berarti itu ya. kakak kelas saya 6 tahun. Oh gitu. Jadi 5 tahun saya kuliah dulu, Iya, tapi S2 saya selesaikan 1,5 tahun. Alhamdulillah waktu itu. Oh. Tapi ketika saya menyelesaikan skripsi itu yang kerangka berpikir tadi yang kita dapatkan. Nah, iya, iya. itu opportunity yang kita maksud Betul. tadi. Yang kedua, opportunity adalah dapat networking gitu. Nah, Kita itu dapat jaringan. dia, betul. jaringan. Fakri menang beberapa lomba ya? Oke. Dapat jaringan nggak? Dapat ya. Sampai dia masuk ke pemerintahan BPPT. Iya, iya. Saya titip Fakri ya, jangan sampai kecebur virusnya yang satu lagi Iya. ya. Nanti saya, Pak Mer, aku ganti dong jadi apa? Iya. Jadi karyawan ya, Iya. jadi abdi negara ya, kan gitu ya. Gitu. Iya. Abdi negara bisa, saya juga ingin jadi abdi negara, tapi cara kita beda-beda. kan? Beda-beda, betul. Yang kedua, Mister. Yang ketiga nih, Mister. Dengan mahasiswa itu opportunity yang kita dapatkan adalah satu opportunity yang kita bahwa kalau kita salah, kita masih bisa dipahami orang. Nah, ini misalnya. Betul. Ini luar biasa, Mister gitu. Beda konteksnya ketika saya udah menjadi lulus beda bisnis ya gitu. Nah, itulah Mister decision to take opportunity. DO yang kita maksud. DO, decision To take, to take opportunity. Oh. Iya. Ya, betul deh. Oke, luar biasa sekali pebisnis muda yang luar biasa di mana Coach Merisa sudah memberikan angka-angka tadi 23 295. 23 95. 95 Ya. itu bukan nomor Oh, bukan, lotre, bukan. ya. Ya, tetap di acara ini karena nanti juga kita akan memperdalam lagi dan nanti ada Ya. yang bertanya ya. Oke. Dan kita akan menggali lebih Yep, jauh lagi tentang betul. apa yang dijalankan oleh Fahri dan karyawan. dan karyawan Yes. ya. Karyawan kuliah, kuliah yes. Karyawan. Karyawan no. Tetap di acara Nubis. Yang muda, Jangan kemana-mana. bisnis. Bring me down, my level's too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down, because I'm happy. Like a room without a roof, because I'm happy. If you feel Talk show interaktif bersama Super Quantum Genius. Anak Anda pasti lebih siap menghadapi pelajaran dengan metode Genius and Effective. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Because I'm having clap along. If you feel like happiness is the truth. Masih di acara Nubis. Yang berbisnis. Oke. Pebisnis muda yang luar biasa tentunya kita sekarang berada di segmen yang memperdalam lagi, Coach. Asik. Segmen keempat di mana kita akan memberikan kesempatan pemirsa yang ada di rumah ya yang mau bertanya ke Coach Meriza tentang
bisnis yang dijalankan oleh sumber inspirasi kita, ataupun mungkin juga pebisnis muda yang ada di studio. Oke, mungkin sebelum pertanyaan, Coach Mirza mungkin tambahkan dulu. Boleh. Ya, prolognya. Jadi pebisnis muda yang luar biasa ya, baik kita baik di rumah maupun di studio, jelas sekarang bahwa sebenarnya kampus tuh menjadi mahasiswa itu luar biasa. Kesempatan yang kita dapatkan tuh harus benar kita manfaatkan untuk menjadi orang sukses ke depan. Kan pilihannya cuma dua. Setelah kita lulus, apa kita menjadi karyawan atau menjadi entrepreneur. Entrepreneur, ya. Tema kita malam ini kita menyarankan nih, semoga ini menjadi virus ke depannya gitu. Karyawan no dong. Ya, Karyawan no betul. dong. Pasti. Artinya apa? Banyak hal yang bisa kita manfaatkan ketika kita menjadi mahasiswa. Tapi saran kita di sini adalah bagaimana mereka sampai selesai, Mister. Ya. Jadi jangan konsep drop out tadi ya gitu. Kenapa? Banyak hal mendasar yang dibutuhkan oleh para pebisnis muda nanti ke depan yang dia akan dapatkan ketika dia di kelas. Oh, Kampus. betul. Itu poinnya. Jadi ada tadi networking, Iya, tapi networking. basically bagi saya adalah ini frame of thinking, Iya. kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya itu penting sekali gitu. Dan itu bahwa didapatkan di kampus. di kampus, Iya, di kampus. betul. Apalagi ketika dia menyelesaikan tugas akhirnya, apakah itu TA, skripsi ataupun tesis gitu. Karena itu akan menjadi, ingat para pebisnis muda, tugas utama seorang entrepreneur itu adalah bikin keputusan. Itu penting. Keputusan yang dibikin harus benar-benar bisa menjamin. Kalau kita selalu bilang PP sama dengan PR min TC, Apa itu, Bos? total profit Oke. sama dengan total revenue dikurang total Oh, cost. Dan iya, itu iya, iya. butuh benar-benar konsep dari kampus gitu. Nah, itu Mister. Oke, baik. Tentunya semakin panas saja, dan kita memberikan kesempatan nanti Anda untuk yang ada di rumah untuk menelpon, ya, ditelepon di nomor yang ya, berapa tuh? 721 721 4213. 4213 Betul ya. sekali. Bisa langsung telepon, dan mungkin kita persilakan dulu ada pebisnis muda yang ada di studio ini mau bertanya. Silakan ya. Oke, iya, saya pinjam dulu. Oke. Ya. Jadi silakan. Salam. Ya. Ini dari Ipik. Upi ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara agar kita tidak menjadi karyawan atau dengan kata lain bekerja dengan di bawah pimpinan orang lain. Ya, terima kasih. Baik. Langsung? Ya, langsung. Mister ya? Iya, Oke. tapi begini kok, sambil dulu ini. Oke. Para pebisnis muda yang luar biasa ya, gitu. Ingat, yang luar biasa kita ingin jadi yang 2% ya. Iya. Sepakat nggak? 2%. Sepakat ya, 2% atau ini dia benar-benar jadi pebisnis ya. Pamer, ketika kita sebagai mahasiswa nih, ingin jadi entrepreneur, artinya pebisnis muda ini nggak ingin jadi karyawan ya? Oh, udah kena virus nih. Oh, Udah virus, kena virus ya. sama kita sekarang ya. Virus, Alhamdulillah. ya, Baru saya- satu nih, iya. satu nih. Ngikut Fahri Iya. ya, ikut Fahri ya. Iya. Di sini para pebisnis muda yang biasa bahwa apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan menjadi seorang entrepreneur, betul nggak? Satu, betul kata Fahri tadi, bahwa action jangan takut gitu. Jangan takut action, harus memulai gitu. Kenapa? Ini saya balik, Mister. Oke. Saya balik rangkanya nih. Kenapa? Karena yang pasti knowledge itu udah dapat nggak di kampus? Udah dapat. Ingat para pebisnis muda, suka tidak suka, pebisnis muda itu ketika memilih untuk jadi pebisnis harus memahami 3 ilmu kalau minimal menurut saya. Ya, apapun. Aku kan bisnisnya adalah ilmu hukum, kuliahnya ilmu hukum, Iya. ilmu sosiologi, HI, saya dulu S1 saya hubungan internasional gitu. Tapi suka tidak suka, ketika saya mau berbisnis saya menguasai minimal 3 ilmu. Apa itu? Satu, ilmu tentang hakikat entrepreneurship. Oke. Ini minimal ya, Iya, iya, minimal. iya, iya. Kenapa? Kita harus mengenal seorang entrepreneur itu apa sih gitu. Hakikatnya apa sih? Motif seorang entrepreneur itu apa sih gitu. Kompetensi apa yang dimiliki seorang entrepreneur? Saya yakin Fahri saya lihat tadi dia dari awal dia udah memulai bisnis dan mendapatkan banyak kompetensi. Pasti dia semakin besar, kalau semakin kesini makin matang gitu. Yang kedua, ilmu tentang bisnis dan lingkungan bisnis. Untungnya Fahri tadi adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. EB ya, kalau di 4 Iya. itu gitu. Jadi kenapa demikian? Kalau bagi saya seorang entrepreneur, konteksnya bisnis adalah seorang entrepreneur tidak akan pernah berhasil kalau dia nggak ngerti bisnis dan lingkungan bisnis. Iya. Itu kata kunci. Yang ketiga, dia harus punya ilmu tentang manajemen. Manajemen itu apa sih? Bagaimana hakikatnya adalah bekerja dengan dan melalui orang lain. Iya. Ada di situ manajemen. Kalau saya menerjemahkan 5, Mister. Satu, manajemen strategik. Seorang entrepreneur itu harus menjadi ahli strategik. Oh. Dia harus memahami strategi. Betul nggak, Fahri? Kayak Kalian berubah nggak?
environment bisnis berubah nggak? Berubah. Ya, ketika ada peluang lomba diambil gitu. Itu Iya. dari lingkungan nggak? Betul gitu. Dia harus menjadi ahli strategi. Kedua apa? Ilmu manajemen tentang keuangan dan akuntansi. Jadi Ismi dari sekarang nggak mau prepare ke sana. Mau bisnis itu sederhana kok, UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit ya. Duit ya, enggak gitu. Ujungnya duit gitu. Duit dalam artian positif ya. Bahwa bisnis harus meng-create yang namanya profit. PP sebenarnya termin PP. Yang ketiga, ilmu tentang proses bisnis. Ini yang penting. Marketing, maaf. Marketing. Jadi harus Kemudian- paham marketingnya. Ya, Betul. Kemudian ilmu tentang proses bisnis yang keempat, kelima bisnis ilmu tentang sumber daya manusia. Ismi, ilmu itu harus kamu bekalin. Bisa dari mana? Bisa dari kuliah kalau kebetulan di jurusan yang benar. Yang sama dengan itu. Kalau Fakri tidak diuntungkan. Tapi kalau kita di luar itu kita harus belajar kembali gitu. Yang kedua Ismi, kamu harus coba langsung take opportunity. DO. Oke, DO tadi. Decision to take opportunity. Opportunity. Bagaimana ada peluang Ismi, langsung diambil gitu. Langsung dijalankan. Langsung Jangan buat keputusan ditunggu. untuk ambil Betul. ya. Dan itu fokus. Ini yang penting sekali. Seorang entrepreneur harus memulai dengan passion. Passionnya. Jadi harus ada dari dalam dulu Coach ya. Dan potensi diri dia. Iya, iya, Potensi iya, diri. Kalau Ismi misalnya sukanya pamer, aku sukanya bisa masak misalnya. iya. Pun dan suka masak, ambil bisnis yang relevan dengan itu. Karena itu speed up-nya akan tercapai. Percepatan bisnisnya untuk sukses akan lebih cepat gitu. Ditambah lagi dengan knowledge tadi. Nah, jadi ini persiapan ketika kita mahasiswa mau jadi entrepreneur seperti itu. Kuasai ilmunya. Kedua, lakukan sekarang. Take bisnis yang sesuai dengan potensi diri kita, sesuai dengan passion kita. Nah, kemudian selanjutnya duit ketika udah jalankan, ingat, yakin nggak dengan bisnis ini? Kita harus yakin. Kalau bagi saya kita harus yakin dengan bisnis. Yang kedua, kita harus benar-benar disiplin dengan bisnis. Ya, kita antusias. Itu, Mister. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Coach Meriza ya. Oke, mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen nelpon untuk bertanya, ya. Oh ya, jadi gini Coach. Oke. Tadi dia harus ada passion dari dalam dirinya ya. Betul. Jangan sampai dia senangnya olahraga bela diri, Betul. kuliner bisnisnya Betul. itu kabur semua orang nantinya. Coach. Sebenarnya bisa, ya, Bisa aja? tapi speed up-nya nggak dapat, percepatan bisnisnya nggak dapat. Oh, iya, Artinya iya, apa? Yang kita kejar adalah bisnis itu tidak hanya running, tapi bagaimana kita bisa mempercepat Bertahan, bisnis kita. ada bisa percepatan ya. Betul sekali. Oke, kalau begitu tahu saatnya mungkin Coach Meriza karena tidak ada yang menelpon dari Iya, rumah ya, oke. karena kita konklusinya gimana? Coach? Konklusi. Ya, Boleh kita panggil Fakri ke depan? Fahri silakan. Oke. Ya. Silakan. Di saat sini ya. Ya. Baik, para Coach, mungkin saya pinjam Oke. kursinya. Oh, boleh. Duduk di sini aja. Fahri silakan. Oh iya. Ya, supaya dapat kayak gimana Iya. konklusinya Coach? Boleh. Para pebisnis muda yang luar biasa ya, bisnis kita itu harus kita mulai dari sekarang ya. gitu. Oke. Nah, saya menyarankan dari pebisnis muda yang, tapi bukan berarti semuanya hanya terbatas untuk seorang mahasiswa, tidak. Oke. Kalau saya berpikir bahwa ketika kita menjadi seorang mahasiswa, ini adalah peluang yang luar biasa buat kita untuk sukses ke depan. Jangan hanya berpikir untuk menjadi karyawan. Kenapa? Karyawan saat ini, mohon maaf, tantangannya luar biasa. Iya. Negara kita tidak disanggup menciptakan lapangan kerja karena Apalagi inflasinya inflasinya luar biasa. tinggi ya. Banyak sekali faktor, Mister. Betul, betul. Banyak sekali faktor. Kemudian apa? Ada peluang nih, tapi ini yang bisa kita manfaatkan adalah opportunity kita yang jadi seorang entrepreneur. Fakri coba. Iya. Fakri coba. Bahwa dia benar-benar melihat bahwa dari diri dia ada potensi, kemudian dari luar juga ada peluang. Apa itu peluang? Bagaimana pasar juga butuh. Nah, Pasar butuh. Nah, untuk mengatur peluangnya apa? Dari knowledge gitu. iya. Kita tahu gitu. Selalu saya bilang tadi bahwa seorang pebisnis ini harus tahu bahwa saat ini ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena apa? Manfaatkanlah pengetahuan yang di kuliah itu. Kemudian kuliah ini sampai selesai ya. Iya. Jangan sampai DO. Betul. Karena DO yang kita pakai di sini decision to take opportunity. Strategi, Itu bukan. Mister. Oke, baik. Dan kita beri aplaus lagi sekali lagi buat Oke. Coach Meriza dan Fahri. Pertanyaan saya terakhir nih buat Iya. Fahri. Impian terbesar Fahri itu apa sih? Kalau impian terbesar tentunya ya tadi ya ke awal bahwa saya ingin memberikan manfaat ya sebaik-baiknya sebesar-besarnya bagi orang gitu ya, terutama orang tua Iya. yang sudah membesarkan saya dan juga keluarga yang mensupport saya sampai sejauh ini. Ya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Baik. Pemirsa di rumah yang luar biasa dan para pebisnis muda yang ada di studio, mungkin ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya dan tentunya ini episode yang luar biasa dengan hadirnya sumber inspirasi kita Fahri, dan beri aplaus sekali lagi buat Muhammad Fahri. Dan pada akhirnya kita tiba di penghujung acara.
karena nantinya kita akan berlanjut di episode berikutnya. Tetap di acara Nubis karena memberikan selalu inspirasi. Oke, kalau gitu kita sama-sama tutup acara ini di acara Nubis Yang muda yang berbisnis. Terima kasih ya, makasih. Iya. Nanti profilnya saya minta untuk di koran. Ya, di koran ya. Ya, koran minggu depan. Ya, ya, masalah. Ini dulu. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what it is, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm lost, I'm winning. 'Cause I'll give you all of me, and I give you all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every room. You're my